Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di ruang virtual ini pada hari Rabu 17 Juli 2024 untuk mengikuti kajian hadis kita. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah selesai mengkaji khutbah terakhir Rasulullah SAW dalam beberapa pertemuan sebelumnya, kini kita akan melanjutkan kajian tema baru yaitu amal-amal yang baik. Tema ini sangat relevan bagi kita semua tentunya untuk meningkatkan kualitas ibadah dan amal kebaikan kita. Dan kini Ayahanda Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA juga sudah hadir bersama kita dan siap membagikan ilmunya. Tanpa memperpanjang waktu, dengan segala hormat, kami mempersilahkan kepada Ayahanda Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA untuk memulai kajian hari ini. Dipersilakan Ayahanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'd. Yang saya banggakan para muridku dalam kajian hadis. Pertama-tama syukur Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam kajian hadis hari ini dengan tema khusus amal-amal yang terbaik. Tadi Nadia itu tidak menyebutkan yang terbaik, tapi dia bilang amal-amal yang baik. Semua amal soleh itu baik, tapi ada di antara amal soleh itu yang terbaik. Di tema kita, amal-amal yang terbaik. Uh, kita tahu kawan-kawan sekalian, bahwa Islam itu punya 3 rukun. Maksudnya saya itu 3 unsur. Islam memiliki 3 unsur. Yang pertama unsur akidah, unsur syariah, dan unsur akhlak. Atau dengan kata lain, unsur itu adalah iman, Islam, dan ihsan. Itu iman, Islam, dan ihsan. Iman itu punya kriteria tersendiri, yaitu 6 rukun iman. Kemudian Islam punya rukun tersendiri, yaitu 5 rukun. Kemudian ihsan itu tidak punya rukun. Nah, ihsan ini kenapa tidak punya rukun? Merupakan lapangan amal yang paling luas. Ibaratnya ihsan itu suatu samudra yang tidak berujung, tidak bertepi. Karena itu di dalamnya terkandung amalan-amalan yang kecil, yang mungkin kita pandang sebagai amalan yang enteng, yang eh, sangat kecil menurut pandangan kita. Tetapi pahala-pahalanya itu sangat luar biasa. Hadis yang menerangkan tentang aspek-aspek Islam atau unsur-unsur Islam itu digambarkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari tampil di hadapan orang, tampil di hadapan manusia, tampil di hadapan para sahabatnya. Ketika itu id atahu rajulun yamshi. Ketika itu beliau didatangi oleh seseorang yang datang kepadanya berjalan kaki. Dia berjalan kaki. Faqala,
Sampai kepada Rasulullah, dia bertanya, "Ya Rasulullah, mal iman?" Apa itu iman? Kata Rasulullah, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liqa'ihi wa tu'mina bil ba'tsil akhir." Al-imanu, iman itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman bahwa setiap manusia akan bertemu dengan Tuhannya di akhirat. Wa tu'mina bil ba'tsil akhir, dan beriman kepada hari kebangkitan, hari terakhir. Ini aneh ini orang ini yang datang. Dia bertanya lagi, "Ya Rasulullah, mal Islamu?" Yang mana itu Islam, ya Rasulullah? Qala, al-Islamu, Islam itu adalah hendaklah engkau menyembah Allah, anta abudallaha wa la tusyrik bihi syai'ah. Ada yang lain mengatakan anta syahada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tapi dalam teks yang ini saya ambil, al-Islamu anta abudallaha, Islam itu hendaklah engkau menyembah Allah, wala tusyrika bihi syai'ah, jangan pernah engkau menyekutukan sesuatu dengan yang lain. Menyekutukan Allah dengan yang lain. Wa tuqimas sholata, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakatal mafruḍah, dan mengeluarkan zakat yang diwajibkan. Wa tasuma ramadhana, dan haji ke bait, dan berpuasa dalam bulan Ramadan. Kita lihat kawan-kawan di sini tidak terlihat adanya haji. Saya pikir karena mungkin haji itu adalah ibadah yang bersyarat, ibadah yang bersyarat itu, manis tota ila sabila, Nabi tidak menyebutkan. Saya cari beberapa hadis, ternyata hadisnya sama dengan ini. Qala, dia bertanya lagi, "Ya Rasulullah, mal ihsanu?" Ini orang hebat. Dia tanya kepada Rasulullah rincian-rinciannya. Pasti orang bertanya, siapa dia? Mal ihsanu? Qala, al insa ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu, kata Rasulullah, hendaklah engkau menyembah Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat dia. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak pernah melihatnya, maka yakinlah bahwa dia melihatmu. Hadisnya cukup panjang tentang beberapa hal yang berkaitan juga dengan apa? Dengan beberapa hal yang berkaitan dengan ciri-ciri dari kiamat, ciri-ciri dari kiamat. Tapi ini yang kita ingin lihat adalah ini. Kemudian lanjutnya, orang itu kemudian pergi. Ya, pergi, langsung aja pergi. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Kalian tahu nggak siapa tadi yang datang kepadaku?" Kata mereka, yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Coba sahabat itu pintar bercanda kepada Rasulullah. Yang bertanya lebih lebih tahu daripada yang ditanya. Kata Nabi apa? Hadza Jibrilu. Itu adalah Jibril. Ja'a liyu'alliman nasa dinahum. Datang untuk mengajarkan kepada manusia agama mereka. Tuh, coba lihat Nadia. Nabi tahu bahwa yang datang ini malaikat.
Kemudian dia bertanya tentang itu. Penanyanya hebat kan, coba. Dia rinci. Mal iman, mal Islam, mal ihsan. Yang bertanya biasa itu kan dia tidak mungkin dia seruntut itu. Makanya Rasul bertanya, kalian tahu nggak siapa dia? Jawaban sahabat bukan tidak tahu. Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Itu kan Nadia? Nah, ini hadis yang menerangkan unsur Islam itu tiga. Tetapi dari ihsan-ihsan yang disebutkan itulah begitu banyak amal-amal yang terbaik. Hmm. Sekarang ini saya akan bacakan satu hadis yang menggambarkan amalan yang terbaik Nadia. Amal yang terbaik yang dilakukan oleh seseorang digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah bercerita, qala jaa rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajran?" Sedekah yang bagaimana nak dia yang paling banyak, paling tinggi pahalanya? Sedekah apa ya Rasulullah yang paling tinggi pahalanya? Jadi ternyata Nadia ada sedekah yang pahalanya tinggi, ada yang pahalanya rendah. Nah, sekarang kita lihat sedekah yang mana yang paling tinggi pahalanya di sisi Allah. Hmm. Kata Rasulullah, anta tasaddaqa wa anta sahihun. Pakai shot. Hendaklah engkau bersedekah sedangkan engkau dalam keadaan sehat. Sehat ini maksudnya Nadia boleh jadi sehat itu dalam keadaan kaya, bisa. Dalam keadaan berkesempatan, bisa. Dalam keadaan berpunya, Nadia. Coba, tadi kita bicara sedekah. Sahihun. Kamu saat itu adalah kamu kaya, kamu sehat, kamu berkesempatan, dan kamu punya uang. Ya. Nah, nanti kita lihat. Sedekah itu apa dalam bentuk materi saja? Enggak. Sedekah itu Nadia, kalau ada seorang mahasiswa minta kepada dosennya untuk bertemu hanya untuk tanda tangan disertasinya, dia bilang, oke, kita ketemu hari ini, ketemu di sana. Itu sedekah itu Nadia, coba. Tapi dosen mana yang begitu Nadia langsung dijawab WA ya. Ada dosen itu pelitnya kayak apa. Baik, ayah itu Nadia kalau soal tanda tangan gitu. Ayo kita ketemu di UIN, kita ketemu di PT IKI. Bahkan saya bilang, nanti tunggu saya di halte bus di situ, nanti saya akan turun di situ. Ayah turun hanya untuk tanda tangan disertasi mereka. Setelah itu mereka pergi. Nah, itu Nadia. Itu as ayyus sadaqati a'zamu ajran. Ah, sedekah mana yang paling tinggi pahalanya di sisi Allah? Anta tasaddaqa wa anta sahihun. Hendaklah engkau bersedekah sedang kamu dalam keadaan sehat wal afiah. Kamu dalam keadaan kaya, kamu dalam keadaan berkesempatan, kamu punya peluang. Yang erannya lagi, syahihun. Itu Kak. Syahihun itu, nah dia adalah pada saat kamu berkekurangan. Coba Nadia. Yang satu tadi pada saat kamu kaya, saat kamu lapang, saat kamu berkesempatan, saat kamu sehat. Tapi yang ini lagi syahihun. Syahihun itu sebenarnya pelit,
Tapi artinya di sini pelitnya itu berarti kita sedang berkekurangan. Jadi kalau orang yang berkekurangan bersedekah, itulah sedekahnya yang paling tinggi pahalanya di sisi Allah. Karena dia. Tapi kita kan punya kebiasaan. Kita kaya, kita lupa daratan. Kita miskin, kita bilang, apa yang saya mau sedekahkan? Tidak ada. Tapi kata Nabi, saat kamu kekurangan, kalau kamu bersedekah, yang kamu sedekahkan itu paling tinggi pahalanya. Paling besar pahalanya. Kemudian, tahsyal faqra. Ya, pada saat kamu mengkhawatirkan kefakiran, kekurangan. Saat kamu mengkhawatirkan kekurangan, kalau kamu bersedekah, mengeluarkan sebagian dari hartamu sementara kamu berkekurangan, itulah sedekah yang paling tinggi pahalanya. Sekarang kawan-kawan coba lihat dalam realita, mana ada orang yang dalam kekurangan itu mau bersedekah. Untuk diri kita aja enggak ada, mana untuk orang lain lagi katanya. Tapi kata Nabi, pada saat kamu kekurangan, kalau kamu bersedekah, itulah sedekah yang paling tinggi pahalanya. Tasya al-faqra, kamu khawatirkan kamu mengalami kekurangan yang besar. Wa ta'mulul gina, dan kamu mengharapkan kekayaan. Jadi saat miskin dia mengharap kaya. Nantilah kalau kaya baru saya bersedekah. Kapan kayanya Nadia? Kapan kayanya? Belum tentu. Ukuran kaya itu ukurannya relatif. Nah, dia itu kaya. Bagaimana bandingannya Nadia? Ukurlah dengan orang-orang yang di bawah Nadia. Saya kaya karena saya ukur dengan orang-orang tidak punya lebih dari saya. Kalau kita nanti kaya baru semuanya punya rumah banyak, punya harta banyak, punya mobil banyak, kita bandingkan dengan orang lain, kita masih miskin karena ada orang yang ratusan mobilnya, rumahnya ratusan. Uh, karena itu maka sedekah yang paling baik, yang paling besar pahalanya di sisi Allah adalah bersedekah pada saat sehat, pada saat kaya, pada saat kelapangan. Kemudian yang kedua, pada saat kita berkekurangan, pada saat kita merasa khawatir bahwa kita kekurangan, tasa al-faqra, wa ta'mulul gina, dan pada saat kita mengharapkan kaya, berarti kita masih dalam kondisi miskin. Wala tumhil, ya, kata Rasulullah, wala tumhilu hatta idza balagatil hurqum. Dan engkau tidak menunda-tunda sedekah itu sampai engkau mendapatkan ajalmu. Ah, ini Nadia kan bersedekah tiada akhir. Bersedekah yang tiada ujungnya. Luar biasa ini. Ini kawan-kawan, kalau kita berpegang kepada ini, maka kita tidak akan pernah takut bersedekah. Di hadis yang lain itu Nadia apa? Itulah hadis yang menjadi keyakinan saya. Man arada ayyub satalahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi fal yasir rahimahu. Nah, kata Nabi, barang siapa yang ingin dicurahkan oleh Allah rezekinya kepadanya, wa ayyun sa'alahu fi atharihi, ingin dipanjangkan umurnya, coba dia dipanjangkan umur oleh Allah. Fal yasir rahimahu, maka hendaknya dia menjalin silaturahmi dengan saudara-saudaranya. Bagaimana cara silaturahmi itu, Nadia? Hadis lain menjelaskan, wasilul ladzi bainakum bikasratis sadaqati lahum. Jadi kata Nabi, jagalah silaturahim dengan saudaramu dengan memperbanyak bersedekah. Coba Nadia. Dengan memperbanyak bersedekah. Waduh. Kalau ini menjadi catatan kita, Nadia, maka kapanpun kita siap untuk bersedekah sesuai kondisi kita.
Ah, kata Nabi, wa anta sahihun, kamu dalam keadaan sehat. Maksudnya situ sehatnya, nah dia sehat dompetnya, sehat kantongnya, sehat apalagi, sehat tasnya gitu. Kan ada banyak ATM di dalam tasnya itu Nadia. Kemudian syahihun, shin, kemudian ha, syahihun tadi yang shad, ini shin, syahihun, kamu berkekurangan. Wa anta tahsya al-faqra, kemudian engkau mengkhawatirkan kefakiran. Ketika engkau mengkhawatirkan kefakiran, kemudian kamu bersedekah, sedekah itulah yang paling tinggi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'mulul gina, dan kamu bercita-cita menjadi kaya. Jadi baru bercita-cita menjadi kaya, nah dia belum kaya. Saya nanti mau jadi orang kaya. Wala tuhmilu hatta idza balagatil hurqum. Dan tidak boleh kamu tunda bersedekah itu hingga kamu akan menemui ajalmu. Balagatil hulkum itu menemui ajal. Oke, satu lagi hadis, masih ada waktu kita untuk 5 menit untuk kita diskusi. Nah, dari Abdullah bin Umar, bin Amar, bukan bin Umar, bin Amar. Abdullah bin Amar radhiyallahu anhuma, anin Nabi SAW qala, siapa yang muslim sejati itu Nadia? Apa kata Nabi? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati adalah seseorang yang menyelamatkan muslim yang lainnya dari lidahnya, dari tangannya. Dari lidahnya maksudnya dia tidak bercerita tentang aibnya. Dia tidak berfitnah tentang orang itu. Dia tidak menjatuhkan orang itu dengan lidahnya. Wayadihi, dan dia menyelamatkan muslim yang lain itu dengan tangannya. Dia tidak zolim kepada orang itu. Dia tidak menyakiti orang itu. Itu yadihi. Nah, sekarang wal muhajiru, muhajir sejati itu adalah man hajara manahallahu anhu. Muhajir sejati, orang-orang yang berhijrah yang sejati adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nadia, semua hadis yang saya sampaikan tadi riwayatnya Bukhari. Hadis yang pertama tentang unsur Islam tadi, hadisnya Bukhari. Kemudian amal yang terbaik yang pahalanya sangat tinggi di sisi Allah itu juga tadi adalah hadis Bukhari. Kemudian sekarang ini muslim sejati adalah muslim yang menyelamatkan saudaranya dari lidahnya dan dari tangannya. Dan orang-orang yang berhijrah yang paling baik adalah berhijrah meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cukup sekian dulu Nadia uraian kita pada hari ini. Kalau ada yang bertanya saya jawab, kalau tidak ada saya langsung keluar. Siapa ya? Ya, baik, terima kasih Ayahanda, pencerahannya luar biasa hari ini. Kita mendapat ilmu dari beberapa hadis yang diriwayatkan oleh tadi Ayahanda menjelaskan dari Abdullah bin Amar juga yang lainnya. Dan seperti biasa ya Bapak Ibu, kita memiliki beberapa menit karena Ayahanda juga waktunya terbatas. Jadi disilakan mungkin untuk satu atau dua penanya jika ada yang ingin berdiskusi. Ada Pak Warsito, UMT, dipersilakan Bapak. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Salam Pak wabarakatuh. Bito. Ya, Iya. Mau nanya kaitan sedekah dan utang, itu lebih didahulukan membayar hutang dulu atau sedekah dulu? baik. Iya, terima kasih. Baik. Silakan Anda langsung. Hutang itu kewajiban. Ya, hutang itu kewajiban. Sedangkan sedekah itu amalan sunnah.
dalam pandangan ulama, yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Nah, karena itu maka lebih baik kita dahulukan yang wajib, bayar utang, daripada bersedekah. Tetapi, ada tetapinya, kalau memang ada seseorang yang sangat butuh, kemudian orang itu membutuhkan uang sekian, sementara kita ini hanya punya uang untuk membayar utang, maka saat itu kita dahulukan orang yang sangat butuh itu berbayar utang. Karena menyelamatkan nyawa, menyelamatkan jiwa orang. Kalau kita melihat orang itu memang orang suka utang, suka sekali utang, barangkali kita perlu pertimbangkan dalam hal itu. Tapi kalau orang itu begitu-begitu sulitnya, misalnya begini, kita punya utang kepada orang lain karena kita pernah berutang membayar uang kuliah anak kita yang kuliah. Sementara ada teman saya mau bayar uang kuliah untuk anaknya tidak ada. Dia pinjam kiri kanan tidak ketemu. Terus dia datang sama saya. Padahal saya mau bayar utang saya juga karena saya berutang kepada orang lain karena membayar kuliah anak saya. Dahulukan mereka karena dia lebih ini. Insya Allah dengan begitu, maka walaupun itu kewajiban kita, tapi kita di antara kewajiban dan kita mendahulukan. Itu anunya. Karena itu dalam Ya. kaitan itu, lebih baik kita pinjamkan dulu uang itu kepada yang sangat butuh. Kita lihat kondisi orang itu, betul-betul dia sangat butuh. Kita kasihlah dia. Sebab kalau dia tidak kita kasih pinjam pada orang itu, atau kita bersedekah kepada orang itu, maka orang itu barangkali terancam jiwanya mati. Nah, karena itu dahulukan itu daripada membayar utang. Jadi ada konteksnya. Sama dengan kemarin waktu habis puasa, nah dia orang bertanya, Pak Ustaz, mana dahulukan saya bayar utang saya enggak? Karena waktu saya puasa kemarin, utang saya 7 hari, utang puasanya. Saya dahulukan puasa Syawal atau saya dahulukan bayar utang saya? Saya bilang, kalau bisa bayarkan utangnya dulu. Puasalah 7 hari, baru setelah itu puasa 6 hari untuk bulan Syawal. Nah, sekarang ini kalau saya bayar utang, awal awal itu lagi saya haid lagi. Nah, belum sempat Terus setelah itu baru mengkadak puasa saya 7 hari. Kalau saya kadak puasa lagi saya 7 hari, ada macam-macam kan acara. Itu tidak dapat saya Syawal. Maka bolehlah dihulukan yang sunat. Tetapi segera setelah bulan Syawal, segera membayar utangnya Nadia. Jangan ditunda-tunda. Bahkan Siap. ada yang menyatakan kalau utangnya puasa pada tahun ini dibayar tahun depan, ada ulama mengatakan tidak sah mengkadanya itu. Karena sudah lewat 1 tahun kan. Bayangkan setelah puasa yang berikutnya baru dia bayar. Utangnya bertumpuk-tumpuk kan Nadia. Nggak boleh begitu. Pendeknya itu. Jadi saya bilang, pilih kalau memang waktunya habis untuk itu, tidak sempat lagi membayar utang qada puasanya, dahulukan puasa sunatnya itu. Karena puasa sunatnya hanya ada pada bulan Syawal. Memang kadangkala Pak Warsito, kadangkala orang tidak bisa. Pendeknya harus dulu. Ada lagi yang mengatakan, katanya sambil mengkada puasa boleh juga itu digabungkan dengan yang sunat. Tapi saya merasa enggak cocok kalau menggabung itu. Jadi niat mengkada puasa sekaligus puasa Syawal. Ada sedengar ulama yang mengatakan boleh katanya. Tapi saya merasa enggak, yang satu wajib, yang satu sunat. Itu kan tidak boleh menggabung yang wajib dengan yang sunat. Ini kalau saya Pak Warsito itu. Kalau ada yang begitu, berilah dulu bantuan kepada orang lain walaupun utang kita belum terbayar. Karena apa? Dahulukan tidak ini daripada. Apalagi misalnya kalau kita lihat teman ini betul-betul tidak ada apa-apanya. Untuk beli beras saja tidak punya. Sementara saya punya uangnya hanya untuk bayar utang. Dahulukan mereka diberikan ke sana daripada kita membayar utang dulu. Kita tunda utang dulu dalam rangka menolong yang sangat mendesak. Ya, itu saya kira.
Iya. Terima Terus kasih, Prof. Teh. Ya, Iya. sama-sama. Ayahanda terkait hutang, kan kalau hutang itu biasanya orang itu ada yang seperti sedikit penyakit ya, maksudnya mereka nggak terlalu butuh tapi pengen terus pinjem gitu loh ayah. Jadi kalau seandainya kita posisi dalam keadaan kita berlebih, kita punya, tapi ada yang meminta untuk pinjam uang, itu mereka karakternya yang seperti itu gitu ayahanda. Haruskah tetap kita kasih pinjaman kepada mereka atau tidak perlu? Dilihat saja konteksnya. Kalau dia sangat butuh, kita kasih. Memang ada manusia punya watak itu maunya Ya, pinjam, ada pinjam, kayak gitu. pinjam. Setelah dia pinjam, dia lupa daratan, Pak Mehmet. Ya. Nggak pernah ingat-ingat lagi utangnya. Ke sana dia utang, ke kita dia utang, ke sana lagi dia utang. Itu harus disadari kawan-kawan. Saya pernah baca hadis. Kalau ada seseorang yang berutang, lalu dia meninggal dunia, utangnya belum terbayar, maka amalnya tergantung terus di atas. Dia lihat amalnya bagus-bagus, tapi tidak pernah dinikmati hasilnya. Itulah yang kita khawatirkan. Karena itu maka berutanglah sesuai kebutuhan. Jangan seenaknya utang, lalu lupa utangnya itu bayar. Saya pernah juga, Nadia, beberapa orang yang begitu. Setelah utang, dia lupa. Dia pergi tanpa pamit. Dia tidak bilang, Roh, mohon maaf, saya utang saya belum bayar, tapi saya mau ini dulu. Tidak ada kabar beritanya gitu. Coba Pak Mehmet. Itu. Tapi nanti Pak, kalau yang begitu Pak Barisito, saya nanti kalau dia sudah meninggal, saya dengar dia sudah meninggal. Saya langsung bilang itu, saya sedekahkan kepada dia utang. Gitu aja. Gitu Karena ya. kasihan kan kalau amalnya tergantung terus, ya sudah saya sedekahkan aja. Kalau dia Oh, sudah meninggal, kalau belum saya belum sedekah. itu itu sedekah yang berlipat-lipat ayah ya. Dan Ya termasuk lah itu, termasuk. iya, Jadi Masya Allah. saya khawatirnya kalau nanti saya tidak mengakui utangnya dia sebagai sedekah saya kepadanya, maka nanti amalnya tergantung. Ada Iya. orang lain mungkin juga utangnya sama dia, dia berutang sama orang lain tidak itu pasti tergantung amalannya. Kata kata Rasulullah, orang yang berutang maka nanti semua amal kebaikannya selama ini akan digantung oleh Allah, tidak akan dinikmatinya. Hmm, Mau kita seperti itu, Nadia? Kita tidak mau. iya ya. Makanya jangan berutang kalau tidak terpaksa. Iya, Masya Nah, Allah. dia kan punya utang juga kalau kalau mau bayar uang kuliah kan utang itu Nadia. Tadi Mbak Dia. Kayaknya Nadia tidak berutang karena dia dapat beasiswa tuh. Ya, kan enggak ya. Malah kita dikasih ya. Kalau mereka Itu. mereka yang berutang ke kita ya. Ya, nanti kalau ada temannya yang berutang, Nadia kasih lah. Insya Allah utangmu Ya, itu akan dimudahkan oleh Allah dengan memberi utang kepada orang lain. Ibu Aisyah mau bertanya sekitar, silakan. Ya. ya. Terima Silakan. kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon maaf karena kamera saya kan. Eh terkait tadi dari utang puasa, ya utang puasa. Hmm. Kemudian terus terang saya pernah mendengar di televisi Pak Kiai Ali Hafid mengatakan bahwa eh, dapat digabung antara utang dengan puasa Syawal. Ya, Kenapa? Karena puasa Syawal itu hanya pada bulan Syawal. Kemudian utang pemanya utangnya orang biasa kan ada perempuan 10 ya. 10 dia punya apa utang masa haid. utang puasa ya masa haid. Nah, eh, sementara utang itu tidak boleh tidak dilunasi, harus dilunasi seperti tadi itu dikatakan Kak Prof bahwa ketika kita meninggal bahwa tergantung itu kita punya amal ya. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Pak Kiai Hafid. Katanya bisa digabung, tetapi ketika ketika setelah selesai Sawal ya selesai Sawal, kemudian kita masih dalam keadaan sehat walafiat, kita harus lunasi utang utang kembali itu. Ah, Itu menurut ya, Pak Kiai Hafid. Ya, iya. Saya pernah dengar di televisi. Nggak tahu kapan itu, lupa saya lupa. ya, Sudah lama itu yang sekali. ya. Nah, oke, makasih Pak Itu Prof. yang saya katakan tadi itu ada ulama Oh, yang begitu. Bahkan ada Ibu Aisyah, ulama itu mengatakan sudah eh, qada puasanya digabung dengan syawalnya 6 hari.
Nah, kalau seperti yang dikatakan oleh Pak Kiai Ali Yafi almarhum itu lebih bagus lagi. Kita gabung dulu niatnya, tetapi Hmm. nanti kalau setelah selesai Syawal, tetap kita mengqada puasanya. Iya, iya. Itu sebenarnya jalan keluar yang ini. Kalau saya bisa qada dulu baru Syawal. Tetapi Ya. kalau tidak, kalau waktunya sudah mepet, lebih baik Syawal dulu. Karena Syawalnya pada itu divariasikan oleh ulama dalam kaitan dengan itu, Ibu Isya. Iya, karena dikhawatirkan siapa tahu kita meninggal dalam keadaan belum terlunas utang, padahal sebelum apa sebelum Syawal gitu ya. Jadi Ya, itu yang dikhawatirkan oleh Pak Kelly ya, Fit. ya, Nah, ya, ya. makasih banyak. Malah kalau saya, kalau sudah berniat, insya Allah niat bayar utangnya sudah terlaksana. Cuma belum dapat pahalanya 10. Iya, Itu Pak Mehmet. Jadi begitu hebatnya itu variasi yang diberikan oleh ulama itu. Iya, iya. Silakan ada lagi, ada waktu kita 5 menit. Iya, sisa 3 menit, 4 menit lagi, 5 menit lagi waktu kita, Bapak Ibu. Jika masih ada, dipersilakan. Assalamualaikum. Oke, Ya, Pak. silakan Pak Mehmet. Ya, Silakan. mau tanya begini, Prof. Ini berkaitan dengan orang yang ingin kaya, Prof. Ya. Banyak orang yang ingin kaya, tetapi dengan cara yang pelit. Perhitungannya jelimet banget gitu loh. Uang sedikit aja diperhitungan ditagih-tagih terus kalau dia punya piutang itu. Ya. Itu menurut pandangan Prof itu gimana? Jadi pengen kaya, tetapi caranya itu pelit gitu, Prof. Ya, sedekahnya juga ya sekedarnya aja atau mungkin tidak pernah sedekah gitu karena dia ingin kaya gitu, Prof. Jadi gimana menurut pandangan Prof gitu? Terima kasih, Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Terima kasih, jadi Bapak. kaya itu kawan-kawan terbagi atas dua. Kaya harta benda dan kaya diri. Ya, Kata Nabi, laisal gina ginal mali walakinnal gina ginan nafsi, kata Nabi. Jadi sebenarnya kaya itu bukan kaya harta, tetapi kaya jiwa. Ada orang punya kekayaan harta banyak, tetapi dia sangat pelit. Berarti dia tidak kaya dirinya itu, Pak. Dirinya tidak kaya, tapi hanya dia kaya harta benda, tapi tidak kaya diri, tidak kaya jiwanya. Yang jiwanya. Betul. paling baik itu adalah kaya harta dan kaya diri. Kita punya harta, tapi kita bersedia memberikan sedekah kepada yang lain. Itu luar biasa. Bahkan ada orang, Pak Mehmet, tidak ada hartanya. Tapi kenapa orang itu suka bersedekah? Lalu mereka mengaitkan dengan begitu. Dia lihat orang itu sangat sederhana, suka memberi, suka memudahkan orang lain. Pantas aja katanya kalau umurnya panjang. Hmm. Ya, karena itu. Ya, orang yang tidak mau bersedekah dalam pengalaman saya, tidak mau memberi, itu nanti ada cara Allah untuk mengambil hartanya itu untuk itu. Mungkin dia diberikan sakit yang berat. Akhirnya apa? Tadinya harta yang tidak pernah keluar, Pak Mehmet, dikeluarkan secara paksa pada saat dia sakit. Ya, betul. Jadi saya banyak melihat itu Nadia begitu. Kata kawan, yang orang itu Pak pelit katanya gitu. Oh ya, itu sakitnya berat. Sakitnya berat. Hmm. Bahkan ada orang yang dibebani dengan sakit berat itu harus membayar obat yang sangat mahal. Hanya apa? Sengaja Allah menguras itu hartanya dengan cara itu. Karena apa Nadia? Kalau kita bersedekah itu, ini saya punya keyakinan. Insya Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Kemudian Allah memudahkan urusannya. Allah memanjangkan umurnya. Itu paling enak Nadia. Kita tidak pusing kan? Betul. Kalau orang kaya itu pusing mengeluarkannya. Gimana mengeluarkannya? Yang enak itu adalah orang kaya yang kaya diri. Kaya diri itu mau berbagi, mau bersedekah. Tapi begitu banyak juga orang kaya itu Pak Mehmet yang mau bersedekah, mau menyumbang. Betul. Banyak. Itu. Itu Nadia, saya kira cukup sekian. Kita sambung lagi amal yang terbaik untuk minggu depan. Masih banyak hadisnya.
Saya sudah kumpulkan hadis sekian banyak ini Nadia untuk kajian kita ini. Iya Pak Yahanda, insya Allah. Silakan penutup dari ayat terlebih dahulu. Baik, kawan-kawan sekalian, ternyata dari amal soleh kita yang baik, ada yang terbaik. Yang terbaik itu punya kriteria, yaitu amal yang terbaik yang kita lakukan pada saat kita kaya. Amal terbaik yang kita lakukan, terutama sedekah pada saat kita itu berkekurangan. Ya. Kemudian pada saat kita berharap kaya, kita juga berbagi kepada orang lain kekayaan kita sebagai sedekah. Ini yang penting. Karena itu, sedekah kita tidak hanya dalam bentuk materi, tapi juga dalam bentuk pelayanan. Kita memberikan kepada orang pelayanan, membantu orang lain. Itulah Pak Warsito, terus terang aja. Itulah yang membuat saya itu siap membantu siapa saja pada saat dia butuhkan. Kan saya punya keyakinan itu. Saya sudah bersedekah. Kalau saya dimanapun diminta mengajar Pak Mehmet, belum pernah saya nolak. Karena saya pikir ini mereka meminta saya untuk bersedekah kepada murid-murid saya. Itu pula lah kawan-kawan sebabnya sepanjang saya punya kesempatan, kajian kita pada hari Rabu tidak pernah saya lewatkan. Walaupun saya di tengah kesibukan. Karena apa? Ketika saya memberikan ilmu kepada murid-murid saya, berarti pada saat itu saya bersedekah ilmu. Apa susahnya bersedekah ilmu? Ilmu yang kita sudah miliki kita berbagi kepada orang lain. Nah, ini saya kira itu demikian yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah kajian hadis kita pada hari ini tentang amal-amal yang terbaik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dan terima kasih kepada Ayahanda Profesor Dr. Ahmad Ibrahim Ema atas waktu serta ilmu yang diberikan pada kesempatan hari ini. Juga terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Sampai jumpa kita berikutnya dengan tema insya Allah. Dan mari kita tutup dengan bersama membaca doa. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illa anta. ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pak kasih. Warsito, bagaimana perkembangan kawan-kawan kerjanya? Sudah, alhamdulillah udah beres.